Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 89. Melanjutkan cerita sebelumnya. Lebih dari 90% dari mereka adalah pria dan hanya lebih dari 80 wanita. Semua level di atas 9 adalah ranah kaisar, hanya 10% yang merupakan ranah kaisar. Di ranah kaisar, hampir semuanya adalah yang kuat dari tingkat 11 dan 12 ranah kaisar. Ketika mereka melihat Tan Yun masuk, kebanyakan orang memandang Tan Yun dengan jijik, yang berada di tingkat ke-7 ranah kaisar. Kemudian, hampir semua mata panas pria tertuju pada tubuh Langsing dan diam-diam mengatakan betapa cantiknya gadis kecil itu. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih dari tingkat ke-7 ranah kaisar, dengan senyum di wajahnya, berjalan kian-sian, tampak seperti mengobrol, memeluk tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Aku, Bai Xiao, Tuan muda ketiga dari rumah Grand Marshal Xiahou Xiancheng, saya tidak tahu apakah gadis itu ingin pergi ke jurang makan jiwa atau makam abadi." Tan Yun mengerutkan kening dan tidak berbicara. Dan Qianxian menatap Bai Xiao, itu adalah ekspresi jijik. Sebagai putri pemimpin kota abadi Tongtian, dia mengenal hampir semua anak dari keluarga besar dan pejabat di 10 kota abadi teratas. Bahkan jika dia tidak mengenal beberapa orang, dia telah mendengar tentang mereka. Adapun Bai Xiao di depannya, dia telah mendengar bahwa orang ini sangat bernafsu, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pencuri pemetik bunga. King Cheng yang ramping tersenyum dan berkata, "Kemana gadis ini pergi ada hubungannya denganmu?" Bai Xiao tercengang. Bai Xiao terkejut. Dia berpikir bahwa setelah dia melaporkan identitasnya, gadis di depannya akan memperlakukannya dengan hormat, dan bahkan memeluknya. Dia tidak memikirkannya, tetapi pihak lain datang untuk mengatakan ini. Namun, melihat penampilan tidak berbahaya dari orang-orang, dia menekan amarahnya dan berkata dengan senyum alami dan tak terkendali, "Tuan muda, saya juga ingin pergi ke daerah terlarang untuk menjelajahi harta karun. Mungkin saya bisa melindungi gadis itu dengan gadis itu." Qian tersenyum. Kemudian, lengan kanannya tiba-tiba memeluk lengan kiri Tan Yun. "Apakah kamu membutuhkan perlindunganmu?" "Aku dilindungi." Tan Yun mengerutkan kening dan berkata setuju, "Iya, dia memiliki perlindungan saya, jadi jangan buang waktu lagi." Begitu komentar ini keluar, semua orang kuat di antara penonton tercengang terlebih dahulu, dan kemudian menatap Tan Yun dengan simpatik. Mereka tahu bahwa tuan muda ketiga dari rumah Grand Marshal adalah tuan yang buruk. "Kamu hanya wajah putih kecil di tingkat ke-7 ranah kaisar. Bagaimana kamu bisa melindunginya?" Bai Xiao berkata, dan tiba-tiba memberi Tan Yun suara, "Semut mold, wanita yang aku suka, tidak bisa melarikan diri. Aku akan membatasi waktu 3 napasmu dan menghilang di depanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Mendengarkan suara pihak lain, Tan Yun tersenyum, "Jika kamu ingin mengancamku, katakan saja. Apa yang kamu lakukan?" Tan Yun tersenyum, tangan kanannya tiba-tiba memeluk Qian di lengannya. "Nak, kamu ingin mati? Apakah kamu tahu siapa aku?" Mata Bai Xiao menunjukkan pembunuhannya dan dengan marah menunjuk ke Tan Yun. "Apakah kamu gila? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah Bai Xiao, tuan muda ketiga dari rumah Grand Marshal?" Tan Yun melambai dengan tidak sabar, "Jangan ganggu kesenanganku, minggir. Kamu berani memarahiku, aku akan membunuhmu." Bai Xiao berteriak dengan marah. Ketika dia akan memulai, tiba-tiba, suara wanita yang dingin terdengar, "Tuan muda Bai San memiliki prestise yang besar. Bagaimana Anda akan membunuh di aliansi kita?" Mendengar pidato itu, niat membunuh Bai Xiao menghilang. Dia berbalik dan melihat, tetapi melihat kecantikan rok ungu berusia awal 20-an keluar dari paviliun yang elegan dan muncul di lobi. Kecantikan rok ungu tinggi, cembung dan melengkung, dan seluruh orang memancarkan kecantikan dewasa dan menarik. Orang ini adalah wakil presiden federasi.
Pada saat yang sama, dia memiliki identitas lain. Dia adalah putri penguasa Xiahou, Xiahou Xuan. Sekarang ini adalah kekuatan tingkat ke-9 ranah kaisar. Kamu membiarkan aku pergi. Xian melepaskan diri dari pelukan Tan Yun dan mewarnai pipinya. Suara itu berkata, Anda memanfaatkan saya untuk memeluk saya. Saat ini, jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Sejak kecil, dia tidak pernah dipeluk oleh pria manapun kecuali ayahnya. Tan Yun memutar matanya diam-diam dan berkata, aku memanfaatkanmu. Bukankah aku baru saja membantumu? Lagi pula, siapa yang benar-benar memanfaatkan siapa, itu sebabnya kamu memelukku lebih dulu. Kata-kata yang kuat, Qianxian melirik Tan Yun, dan segera menatap tubuh Xiahou Xuan, dan niat membunuh tergambar di matanya yang indah. Pada saat ini, Tan Yun berbisik, Qianxian, siapa orang ini? Dia adalah biji mata penguasa kota Xiahou Xiancheng sekarang. Jangan melihatnya sebagai orang baik. Dia adalah orang jahat yang membunuh orang dan tidak memuntahkan tulang. Suara Qianxian itu berkata, juga, sejauh yang saya tahu, kemungkinan ayahnya, orang tua dari saudara perempuan Zhen yang membunuhnya, menjebak penguasa Ouyang. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, benarkah? Saudara Tan, kamu tidak tahu sesuatu. Xian berkata, saya telah bertemu Tuan Kota Ouyang. Dia secara pribadi mengatakan bahwa menurut informasi yang dia temukan, dia adalah Kaisar Abadi 9 Surga yang ditunjuk oleh keluarga Xiahou untuk berurusan dengan Tuan Kota Zhen. Karena Tuan Kota Zhen benar, dia telah menyinggung Kaisar Abadi 9 Surga. Oke, aku akan menuliskannya. Aku akan mencari tahu apakah aku punya kesempatan di masa depan, kata Tan Yun. Ketika Tan Yun dan Qianxian berkomunikasi secara diam-diam, Bai Xiao memeluk Xiahou Xuan dan berkata, beraninya aku. Aku hanya menggodanya. Alis Xiahou Xuan sedikit terangkat. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat ke arah Tan Yun. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kata-kata jelek wakil presiden ada di depan. Tidak peduli benar atau salah, tidak peduli siapa Anda berani bertarung di aliansi. Wakil presiden tidak akan pernah memaafkan Anda. Kerumunan segera menjawab, ya. Baiklah, mari kita mulai bisnis. Gigi cangkang Xiahou Xuan terbuka dengan lembut, dan suara yang indah terdengar. Jurang pelahap jiwa dan makam abadi akan terbuka dalam 1 jam. Setiap orang membutuhkan jutaan batu abadi kelas atas untuk memasuki salah satu area terlarang. Sekarang bayar. Setelah pembayaran, wakil presiden akan membuka susunan transmisi untuk memungkinkan Anda mencapai area terlarang yang ingin Anda tuju. Begitu kamu masuk, kamu bisa tinggal di dalamnya hingga 100 tahun. Tentu saja, kamu bisa pergi terlebih dahulu. Kamu juga tahu aturan asosiasi. Jika seseorang menyembunyikan orang lain dalam senjata ajaib ruang dan waktu dan memasuki area terlarang, setelah ditemukan, bunuh 9 keluarga. Yah, kamu bayar. Setelah mendengar Lan, kebanyakan orang mulai membayar, kecuali 2 kelompok. Mereka adalah Tan Yun dan Xian. Kelompok lainnya adalah hampir 100 kaisar kuat yang dipimpin oleh Bai Xiao. Di antara mereka, ada banyak yang lebih tinggi dari ranah Bai Xiao. Suara Qianxian dan bermartabat itu berkata, Saudara Tan, Bai Xiao adalah tingkat ke-7 ranah kaisar. 4 tetua botak di belakangnya adalah 4 ahli yang diatur oleh Marsekal Bai untuk melindungi Bai Xiao. Nama kakak laki-laki tertua adalah Bai Ritian. Dikatakan sebagai ranah Raja Kaisar tingkat ke-9. Yang kedua disebut Baridi, yang juga merupakan ranah Raja Kaisar tingkat ke-9. Yang ketiga disebut Bai Rixuan, yang merupakan tingkat ke-8 ranah Raja Kaisar. Anak keempat bernama Bai Rihuang. Dikatakan bahwa 20 tahun yang lalu, dia telah memasuki langkah ke-11 dari Raja Kaisar. Saudara Tan, Bai Xiao mengawasi kita. Jika kamu ingin aku mengatakannya, sebaiknya kita pergi. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata pelan, apa slipnya? Bukankah kamu juga mengatakan bahwa area di jurang yang melahap jiwa sangat luas dan ditransmisikan secara acak? Bagaimana mereka bisa menemukan kita dengan begitu mudah? Jurang pelahap jiwa, aku akan pergi. Faktanya, Tan Yun benar-benar takut pada 4 bersaudara botak,
tetapi dia tidak takut. Menurutnya, begitu memasuki jurang jiwa yang melahap, jiwa kaisar orang biasa akan terus ditelan, dan jiwa kaisar Hongmengnya tidak akan ditelan oleh kekuatan aneh sama sekali. Tan Yun lebih tahu, selama dia tidak bertemu dengan keempat bersaudara itu ketika dia pertama kali memasuki jurang pemakan jiwa. Bocah bau, aku akan memberitahumu. Pada saat ini, suara pembunuhan Bai Xiao terdengar di benak Tan Yun. Jika kamu memasuki area terlarang, kamu mungkin masih memiliki secercah vitalitas. Jika kamu tidak memasuki dua area terlarang, aku tidak akan memasukinya, dan kemudian aku akan membunuhmu secara perlahan. Haha, haha. Mendengar ini, Tan Yun melontarkan pembunuhan di matanya, dan berkata, Qianxian, bayar. Ya, Qianxian menyesap bibirnya dan pergi ke Xia Houxuan. Pada saat ini, Qianxian telah mengambil keputusan. Jika dia dan Tan Yun benar-benar dalam bahaya, dia akan mengungkapkan identitasnya. Pada saat itu, tidak ada yang berani melawan dirinya sendiri dan Tan Yun. Setelah Qianxian membayar 2 juta batu abadi kelas atas, Bai Xiao dan yang lainnya juga menyerahkan batu abadi dan pergi ke jurang pelahap jiwa. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari udara tipis dari lobi, memandang ribuan orang kuat di ranah kaisar dan raja kaisar dan berkata, orang tua adalah pelayan aliansi Xiahou Xiancheng. Sekarang sudah menjadi rutinitas. Ceritakan tentang tindakan pencegahannya. 30.000 tahun yang lalu, untuk mencegah iblis muncul di jurang yang melahap jiwa dan makam abadi, penguasa Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme mengatur sejumlah besar dewa yang menjaga di pintu masuk 2 area terlarang. Tuan dari aliansi 10 kota kami, 9 kaisar abadi surgawi, bertanggung jawab atas pintu masuk 2 area terlarang. Dengan kata lain, kamu tidak bisa memasuki 2 area terlarang untuk menjelajahi harta karun kecuali aliansi 10 kota kami mengizinkanmu. Tentu saja, sekarang setelah kamu menyerahkan batu abadi, kamu bisa masuk. Periode masuk adalah 100 tahun. Alasan mengapa 100 tahun bukanlah karena saya selalu pelit, tetapi karena bahkan kekuatan besar Kaisar Agung pun berbahaya setelah waktu yang lama. Terutama di jurang pelahap jiwa, kekuatan abadi dan kekuatan pikiran dan jiwa juga akan dilahap. Ada risiko dalam menjelajahi harta karun. Anda harus berhati-hati saat masuk. Selain itu, jika kamu ingin pergi di tengah jalan, kamu dapat pergi sendiri. Orang-orang yang menjaga formasi besar para dewa yang terperangkap berada langsung di bawah istana abadi 9 surga, dan mereka akan membantumu membuka formasi. Yah, kata-kata lama ada di sini. Selamat untuk semuanya, kali ini perburuan harta karun sudah penuh. Semuanya, ikutlah dengan orang tua ini. Setelah itu, lelaki tua itu membawa Tan Yun dan ribuan orang kuat ke lantai atas. Di depan Tan Yun, ada 2 susunan transmisi raksasa. Di sebelah kiri adalah susunan transmisi yang mengarah ke makam abadi, dan di sebelah kanan adalah susunan transmisi yang menuju ke jurang yang melahap jiwa. Karena 2 daerah terlarang sangat jauh dari sini, dibutuhkan setengah tahun untuk mencapai makam abadi dan setengah tahun untuk mencapai jurang pelahap jiwa. Selain itu, ada orang kuat lainnya di ranah kaisar, ranah raja kaisar dan bahkan ranah kaisar agung di 2 daerah terlarang. Saya menyarankan Anda untuk melakukan lebih sedikit pembunuhan dan penjarahan. Jika tidak, jika Anda ditemukan tidak bahagia oleh seseorang, Anda mungkin akan dibunuh oleh orang lain. Orang tua itu telah menyelesaikan apa yang harus dia katakan. Ambil tempatmu. Mendengar pidato itu, Bai Xiao berbisik kepada Tan Yun, Nak, lebih baik kamu berharap untuk tidak bertemu denganku di dalamnya. Jika tidak, aku akan memberitahu kamu apa artinya memanggil takdir bahwa bumi tidak boleh dipanggil setiap hari. Setelah transmisi suara, Bai Xiao menatapnya dan berkata, kecantikan kecil, saudara, pergi dulu. Kamu harus cepat datang. Segera, Bai Xiao tertawa sembrono dan membawa 123 orang kuat ke dalam susunan transmisi yang mengarah ke jurang pemakan jiwa di sebelah kanan. Ratusan orang berjalan ke barisan transmisi, berpegangan tangan satu sama lain dan menghilang. Tan Yun, yang akan masuk ke barisan transmisi, menemukan bahwa Xianxian menjadi linglung saat ini, jadi dia bertanya, ada apa? Oh, tidak apa-apa, ayo pergi.
Qianxian tersenyum dan berjalan ke arah transmisi dengan Tan Yun. Ulurkan tanganmu, kita bersama, jangan berpisah. Tan Yun tersenyum cerah dan dengan kuat menggenggam tangan batu giok yang ramping itu. Kemudian mereka menghilang. Ada apa denganmu, Xianxian? Apa kamu tidak enak badan? Aku merasakan jantungmu berdetak kencang. Suara keprihatinan Tan Yun terdengar dari benak Xianxian di terowongan ruang waktu yang gelap. Suara itu bergetar di ruang transmisi suara Qianxian. Ini pertama kalinya aku digandeng. Pada saat ini, suasananya agak canggung. Setelah waktu yang lama, untuk meredakan suasana, Tan Yun tersenyum dan berkata, kecantikan yang luar biasa, saya akan memanfaatkan Anda kali ini. Apakah Anda ingin saya berjanji kepada Anda dengan memberi contoh? Potong gelombang kamu ingin menjadi cantik. Qianxian tersenyum dan memarahi, saya tidak tahu di mana Anda baik. Anda menipu 7 keindahan tiada taraf. Dalam sekejap mata, 5 bulan kemudian. Masih bolak-balik di terowongan ruang waktu, mata indah itu dipenuhi air mata. Kenapa kamu menangis? Tanya Tan Yun. Tan Yun, aku merindukan ayahku. Suara Qianxian mengandung warna yang hilang, tapi dia khawatir. Karena dalam 7 hari, itu akan menjadi hari ketika dia dan Kaisar Abadi ke-9 menikah. Tan Yun menghibur. Xianxian tahu bahwa Tan Yun bertanya karena dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Tidak, tapi aku hanya merindukannya. Qianxian tersedak dengan bunga pir di wajahnya. Gadis bodoh, jangan menangis. Tan Yun berbisik, dan tidak ada yang mengikuti. Dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Pada saat yang sama, kota abadi Tongtian, rumah bangsawan kota. Penguasa Ouyang Duantian dan memimpin lebih dari 3.000 orang di mansion untuk berlutut di halaman mansion. Di depannya, berdiri seorang pemuda yang marah. Pria muda itu mengenakan jubah emas, dengan wajah tegas dan fitur wajah bersudut. Dia tidak lain adalah Kaisar Abadi ke-9 Fang Rulong. Di usia 50-an, Ouyang Duantian dan menundukkan kepalanya, Tuan Xiandi, putri baptis bawahannya, yang menyebabkan Qian melarikan diri dari pernikahan terlepas dari kesopanan. Ini semua salah bawahan. Tolong minta Kaisar Abadi untuk memberi hukuman. Bang! Fang Rulong menendang Ouyang ke tanah dan berkata dengan marah, tentu saja kamu bersalah. Kaisar Abadi dapat melihat putrimu. Ini adalah berkah dari kehidupan sebelumnya, tetapi dia berani melarikan diri dari pernikahan. Itu terkenal di dunia, biarkan Kaisar Abadi menyapu wajahnya. Ouyang Duantian, Kaisar Abadi ini memberitahumu, itu bukan karena ayahmu telah menjadi dewa, Kaisar Abadi ini akan membunuhmu sekarang. Ouyang menahan amarahnya dan tampak seperti jangkrik dingin di wajahnya. Tuan Xiandi, untuk rencana hari ini, temukan cara untuk menebus reputasimu. Bagaimana cara menebusnya? Fang Rulong meraung.